saya Pinjaman Akte dari SMA Negeri 1 Bulawago, Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi novel atau cerita sejarah dengan tema mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam bagian-bagian struktur novel sejarah. Novel sejarah merupakan salah satu bentuk karya sastra yang memiliki karakter fiktif. Artinya, semua yang tersaji di dalam novel merupakan hasil imajinasi dari penulis atau pengarang. Seperti halnya novel secara umum, novel sejarah juga memiliki struktur yang sama. Bagian yang pertama adalah bagian orientasi atau exposition. Bagian ini merupakan pengenalan awal terhadap situasi cerita. Pengarang biasanya memanfaatkan penggambaran setting atau penggambaran tokoh beserta karakteristiknya. Bagian yang kedua adalah bagian pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, pengarang mulai mengungkapkan peristiwa, kejadian, atau permasalahan yang dihadapi oleh tokohnya. Dan peristiwa-peristiwa inilah yang menyebabkan kemungkinan munculnya persoalan atau pertentangan dalam cerita selanjutnya. Bagian yang ketiga adalah bagian menuju konflik. Pada bagian ini, pengarang mulai memberikan penekanan terhadap situasi yang dihadapi oleh tokoh. Bagian selanjutnya adalah bagian komplikasi atau klimaks. Bagian inilah yang paling mendebarkan, yang paling menegangkan dalam novel sejarah. Karena pada bagian ini, pengarang mengungkapkan peristiwa yang betul-betul mampu mengubah sikap, mengubah nasib para tokohnya, atau setidaknya menentukan berhasil dan gagalnya seorang tokoh dalam cerita. Bagian selanjutnya adalah bagian resolusi, atau sering juga disebut dengan evaluasi. Ini adalah bagian penyelesaian cerita oleh pengarang. Pengarang memutuskan seperti apa nasib akhir dari tokoh yang diceritakan. Terakhir adalah bagian koda. Koda ini adalah komentar dari pengarang terhadap keseluruhan isi cerita. Komentar dari pengarang itu bisa disampaikan secara langsung atau diwakilkan kepada tokoh tertentu dalam cerita. Untuk meningkatkan pemahaman, simaklah kutipan-kutipan novel berikut ini. Laskar Pelangi. Kutipan tersebut menggambarkan waktu dan situasi cerita yang akan diceritakan di Kerajaan Majapahit. Maka dari itu, bagian ini tergolong orientasi. Simaklah kembali kutipan berikut ini. Kan dunia berlarilah tanpa lelah sampai. Kutipan tersebut menggambarkan peristiwa kematian Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana yang menjadi penyebab munculnya permasalahan dalam cerita selanjutnya. Sehingga bagian ini tergolong bagian pengungkapan peristiwa. Simaklah kembali kutipan berikut ini. Menarilah dan terus tertawa. Kutipan tersebut menggambarkan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik berkepanjangan, sehingga bagian tersebut tergolong menuju konflik. Simaklah kembali kutipan berikut ini. Kutipan tersebut menggambarkan pembunuhan demi pembunuhan terjadi
namun pelakunya belum ditemukan. Bagian tersebut merupakan bagian puncak konflik. Simaklah kembali kutipan berikut ini. tapi cinta lengkap. Kutipan selanjutnya menggambarkan tertangkapnya pelaku kerusuhan oleh tokoh utama Gajah Mada, sehingga bagian inilah yang digolongkan bagian resolusi. Simaklah kembali kutipan berikut ini. Jangan berhenti mewarnai. Pada bagian ini, pengarang menyatakan bahwa sang waktu pula lah yang akan menggilas peristiwa menjadi masa lalu. Bagian ini tergolong bagian koda. Demikianlah penjelasan singkat yang bisa saya berikan tentang informasi yang terdapat dalam bagian-bagian struktur novel sejarah. Karena di dalam novel banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oh, santi, santi, santi.